Perkenalkan, nama saya Ria Rahayu. Nama saya Fitri Rumasari. Nama saya Muhammad Khalifah Masukun. Nama saya Lena Fidul Lestari. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan materi tentang tujuan dan kegunaan sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan sosiologi. Sosiologi mempunyai tujuan pokok meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, sosiologi dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu peranan sosiologi dalam pembangunan. Sosiologi dapat memberikan masukan bagi terlaksananya proses pembangunan, baik pada tahap rencana, pelaksanaan, maupun proses penilaian akhir pembangunan. Sering terjadi suatu pembangunan yang dilaksanakan mengabaikan peran sosiologi. Artinya, pelaksanaan dalam pembangunan itu tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang muncul sebagai akibat dari proses maupun akhir pembangunan tersebut. Dapat memprediksi kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan. Artinya, apakah suatu pembangunan itu lebih menguntungkan masyarakat sekitar ataukah masyarakat sekitar hanya akan menanggung dampak negatif dari pembangunan itu sendiri. Misalnya, bila di kota A didirikan suatu industri yang bertaraf internasional, maka akan muncul berbagai hal yang mengiringinya. Pada satu sisi, industri itu dapat menyerap tenaga kerja dan memajukan roda perekonomian. Namun pada sisi lain, pembangunan industri akan memunculkan masalah baru seperti pencemaran udara, polusi, dan munculnya rumah kumuh. Pembangunan itu akan lebih baik jika dari awal dilakukan pengkajian mengenai kemungkinan negatif yang akan muncul, sehingga hal-hal seperti itu dapat diminimalisasi. Yang kedua yaitu peranan sosiologi dalam penelitian. Penelitian sosiologi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran suatu perencanaan sosial yang lebih efektif. Artinya, dengan adanya suatu gejala sosial di dalam masyarakat, sosiologi berfungsi untuk mencari sebab-sebab atau akar suatu masalah sosial untuk kemudian diberikan kepada para pengambil keputusan untuk mengambil langkah terbaik dalam mengatasi masalah tersebut. Pada pembahasan awal tadi sudah dijelaskan tentang tujuan dan kegunaan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosiologi. Sosiologi mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, sosiologi tidak memiliki dalil, teori, atau konsep yang pasti, karena objek utamanya adalah masyarakat yang sifatnya senantiasa berubah dan sangat heterogen. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat kategoris dan empiris, yang artinya sosiologi membatasi diri untuk menganalisis apa yang terjadi, bukan terhadap apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, ilmu sosiologi bersifat umum. Keempat, sosiologi mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak. Artinya, yang diperhatikan dalam sosiologi adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sosiologi. Perkembangan ilmu sosiologi tidak lepas dari jasa-jasa para tokoh sosiologi. Mereka telah banyak menyumbangkan berbagai pikiran-pikiran tentang teori-teori sosiologi. Berikut ini adalah beberapa tokoh sosiologi. Auguste Comte lahir di Prancis pada tanggal 20 Januari 1798. Akibat penyakit kanker yang dideritanya, ia meninggal pada tanggal 5 September tahun 1857. Peranannya dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat besar. Menurut kemajuan kebudayaan manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama zaman teologis, yang kedua zaman metafisika, dan yang ketiga zaman positivis. Yang kedua yaitu Karl Marx, lahir di Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Pendidikan formalnya ditempuh Universitas Bonn dan Universitas Berlin dengan mengambil jurusan hukum. Pada tahun 1841, ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Jena. Sumbangan pemikiran Marx bagi ilmu sosiologi adalah teorinya mengenai kelas sosial.
yaitu yang pertama kelas borjuis atau majikan, dan yang kedua kelas proletar atau buruh. Yang ketiga yaitu Emil Durkheim, lahir pada tanggal 15 April 1858 dan meninggal pada tanggal 15 November tahun 1917 pada umur 59 tahun. Berbagai pemikirannya membuat terkenal sebagai pencetus sosial modern. Menurutnya ada dua tipe utama solidaritas, yaitu yang pertama solidaritas mekanis dan yang kedua solidaritas organis. Durkheim mengembangkan 5 metode untuk mempelajari sosiologi, yaitu yang pertama, sosiologi harus bersifat ilmiah. Yang kedua, sosiologi harus memperlihatkan karakteristik sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, menjelaskan kenormalan patologi. Yang keempat, menjelaskan masalah sosial secara sosial pula. Yang kelima, mempergunakan metode komparatif secara sistematis. Yang keempat yaitu Max Weber. Karl Emil Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864. Berbagai disiplin ilmu ia pelajari, meliputi bidang hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Ada 5 ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, yaitu yang pertama, ilmu politik, yaitu memusatkan kajiannya pada pemerintah dan penggunaan kekuasaan politis. Mereka melihat berbagai gagasan di belakang sistem pemerintah, terutama pada proses politik. Yang kedua, ilmu sejarah. Ilmu sejarah mempelajari bagaimana suatu peristiwa, urutan dan makna tentang peristiwa lampau. Yang ketiga, psikologi. Psikologi mempelajari proses mental manusia. Psikolog akan mempelajari tentang operasi pikiran yang logis, alasan, persepsi, mimpi-mimpi, kreativitas, neurosis, konflik mental, dan berbagai macam emosi. Antara psikologi dan sosiologi adalah psikologi kajiannya memusatkan pada pengalaman individu, sedangkan sosiologi menerapkan pengalaman kelompok sosial. Yang keempat, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana manusia memperoleh barang-barang dan jasa melalui kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi. Yang kelima, antropologi, yaitu memusatkan kajiannya pada studi biologi manusia dengan kebudayaannya dalam semua periode. Kajian antropologi terbagi menjadi 2. Pertama, ilmu antropologi fisik yang berkonsentrasi pada 2 aspek, yakni evolusi biologi manusia dan perbedaan fisik berbagai orang-orang di dunia. 2. Ilmu antropologi budaya yang mengkaji Yang kedua, ilmu antropologi budaya yang mengkaji pengembangan dan kultur yang sebagian besar difokuskan pada masyarakat dan budaya pra-modern. Saya akan menjelaskan metode dalam sosiologi. Metode secara sederhana dapat diartikan sebagai cara dalam pengertian lebih ilmiah. Metode ini berarti cara kerja yang tersistem untuk memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan, sehingga tujuan yang kita inginkan dapat tercapai dengan sempurna. Secara umum, metode ini digunakan dalam penelitian sosiologi, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode ini mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penilaian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Metode kualitatif terbagi atas 3, yaitu yang pertama, metode historis. Metode historis yaitu yang penelitian analisis datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lampau untuk mengetahui kejadian masa kini. Yang kedua yaitu metode komparatif, yaitu penelitian dengan membandingkan antara kondisi masyarakat satu dengan yang lain, dengan maksud untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di samping untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kondisi masyarakat yang demikian.
Yang ketiga yaitu metode studi kasus. Metode ini dipergunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa tertentu. Misalnya, gerakan mahasiswa memprotes berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, yaitu merupakan cara penelitian yang dalam analisis datanya menggunakan keterangan berdasarkan angka. Metode ini umum digunakan dalam perhitungan secara statistik. Metode yang termasuk ke dalam metode kuantitatif yaitu yang pertama metode eksperimen atau percobaan, yang kedua metode induktif dan deduktif, yang ketiga metode survei lapangan. Penjelasan tentang sosiologi yaitu penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagaimana setelah kita mengetahui bahwa sosiologi adalah sebagian ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sosiologi mengkaji berbagai kenyataan sosial yang ada di masyarakat, yaitu ruang lingkupnya paling luas dibandingkan cabang-cabang ilmu lainnya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang sangat luas karena dia mempelajari tentang masyarakat atau manusia. Jadi ilmunya lebih luas dibandingkan ilmu yang lainnya. Contohnya, seluruh kegiatan manusia sebagai anggota masyarakat beserta semua yang dihasilkan dari proses sosial menjadi objek kajian sosiologi. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu merupakan objek yang dikaji oleh sosiologi, mulai dari masalah kemiskinan, kejahatan, perilaku seksual, kehidupan keluarga, pendidikan, kelas-kelas sosial, konflik sosial, akibat pertumbuhan penduduk, pelanggaran hukum, hingga proses pembangunan negara. Jadi semua itu merupakan menjadi objek kajian sosiologi. Semua persoalan tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia sebagai anggota masyarakat. Setiap persoalan dapat terjadi di masyarakat meski frekuensi dan intensitasnya berbeda. Pada masa sekarang, kenyataan sosial yang sangat aktual adalah penanganan kemiskinan, pembangunan masyarakat, penanganan korupsi, penegakan hukum, dan integritas bangsa. Sosiologi dapat memberikan sumbangan berharga untuk menangani berbagai masalah tersebut. Jadi sosiologi sangat berperan penting di kehidupan masyarakat. Pada awalnya, kajian sosiologi semata-mata hanya untuk memahami realitas yang ada. Kajian seperti ini bersifat murni keilmuannya. Pada awalnya, kajian sosiologi semata-mata hanya untuk memahami realitas yang ada. Kajian seperti ini bersifat murni keilmuannya. Misalnya, masalah kemiskinan yang dialami masyarakat desa. Sebagai ilmu murni pure siensi, sosiologi berusaha mencari pengetahuan mengenai kemiskinan tersebut. Mengapa kemiskinan terjadi? Apa akibatnya? Serta bagaimana intensitas dan kuantitasnya? Pada kajian murni untuk kepentingan ilmu, sosiologi tidak sedikit pun bertujuan untuk mencoba mencari jalan keluar agar masyarakat bisa terbebas dari kemiskinan. Apabila kajian mengenai kemiskinan ditunjukkan untuk merumuskan langkah-langkah praktis dalam mengurangi kemiskinan, berulah sosiologi memasuki tahap penerapan. Disinilah arti penting sosiologi bagi kehidupan manusia. Sebagai ilmu terapan, sosiologi dapat membantu manusia memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemiskinan tidak semata dikaji untuk menghasilkan pengetahuan atau teori mengenai kemiskinan. Perkelahian pelajar tidak semata diteliti hanya untuk menyusun teori mengenai gejala sosial tersebut, tetapi dilanjutkan dengan upaya praktis untuk menangani gejala-gejala tersebut. Pencarian pengetahuan melalui ilmu murni sangat menunjang penerapan praktisnya. Suatu praktis atau penerapan tidak akan berhasil optimal apabila tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai. Misalnya,
penanganan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini mutlak membutuhkan informasi yang cukup untuk mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dari mana asalnya, di mana terjadinya, jenis apa yang dikonsumsi, apa akibatnya, seberapa banyak yang beredar, dan kalau mungkin bagaimana jalur distribusinya. Untuk memperoleh semua informasi itu diperlukan penelitian mendalam. Baru setelah semua informasi terkumpul, maka usaha-usaha mengatasinya dapat dirumuskan dan dilaksanakan. Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup objek kajian sosiologi, maka bidang-bidang kehidupan yang dijangkau penerapan sosiologi pun sangat luas. Semua sisi kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dapat menjadi bidang penerapan pengetahuan sosiologi. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan mengenai sosiologi sangat penting bagi siapa saja. Seseorang belajar sosiologi tidak semata-mata untuk menjadi sosiolog atau ahli sosiologi. Menurut definisi Horton dan Hun, sosiologi adalah seorang yang telah mendapatkan gelar sarjana atau telah mengikuti studi lanjutan dalam sosiologi dan terikat dalam mengejar mendapatkan riset atau karya profesional lainnya dalam bidang sosiologi. Tanpa menjadi sosiolog pun seseorang dapat berperan dalam menerapkan pengetahuan sosiologi. Pekerjaan sosial, dokter, hakim, insinyur, guru, birokrat, wartawan, dan bahkan berbagai organisasi, perusahaan, dan yayasan membutuhkan peran sosiologi untuk melakukan penelitian. Tentunya tetap akan menjadi warga masyarakat. Pekerjaan sosial, dokter, hakim, insinyur, guru, birokrat, wartawan, dan bahkan berbagai organisasi, perusahaan, dan yayasan membutuhkan peran sosiologi untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Karir apapun yang dijalani seseorang, ia tentunya tetap akan menjadi warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, tentu akan berpartisipasi dalam kelompok sosial dan menjadi penerus kebudayaan antar generasi. Pengetahuan sosiologi dapat membantu setiap orang dalam menjalankan peran di masyarakat dengan bekal wawasan yang luas. Sekian penjelasan dari